nyata di hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apa kabar? Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kembali saya bersyukur kita boleh sharing sore hari ini. Saya diteguhkan dan merenungkan satu bagian berikut firman Tuhan dari Lukas 18. Kita baca ya Bapak Ibu, tentang apa ini? Kita lihat, yaitu tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Saya baca Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Dari zaman dulu Bapak Ibu sampai sekarang sudah ada orang yang merasa dirinya paling benar, paling hebat, paling sesuai hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan, misalnya begitu ya. Tidak salah, kita harus terus menera kehidupan kita, tetapi kita harus berjaga-jaga agar jangan sampai kita seperti perumpamaan yang diceritakan dalam perikop kebenaran firman Tuhan di Lukas 18 ini. Saya lanjutkan, ayat yang ke-10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama. Nah di sini nih mulai. Aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seorang pemungut cukai. 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari semua penghasilanku. 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. 14. Kata Tuhan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari zaman dulu sampai sekarang ternyata ada banyak orang yang terjebak di dalam sombong rohani. Sehingga dia terlihatnya begitu betul, begitu cantik, begitu hebat, tapi itu kosmetik hanya di luar. Bukan hubungan pribadi dia dengan Tuhan yang dibangun, bukan kedekatan dia dengan Tuhan yang menjadikan kekuatan dalam hidupnya, tetapi ritual dan pekerjaan kebiasaan yang dikerjakannya itu yang diagungkan. Bukan berarti kita tidak baik untuk ke gereja dengan rutin. Bukan berarti kita tidak baik kita berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Tetapi itu bukan untuk dilihat orang. Tetapi untuk mencari apa kata Tuhan dalam hidup kita. Bukan untuk dipandang orang bahwa kita adalah orang suci. Bahwa kita adalah orang yang rajin ke ibadah. Bahwa kita adalah orang yang fanatik. Nonsen. Bukan apa kata orang. Tapi kita hidup belajar kebenaran firman Tuhan untuk mencari apa kata Tuhan. Kita terjebak di dalam kondisi pola pikir kita yang julid Bapak Ibu. Kadang-kadang kita suka julid sama orang. Kita nggak bisa betul-betul mendorong orang. Kita tidak bisa betul-betul melihat esensional dari apa yang orang itu kerjakan. Tetapi kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bukan untuk menjustifikasi apa yang kita kerjakan, melihat kita yang paling benar dan orang lain salah. Karena kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah dan kita adalah orang berdosa. Tanpa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita adalah orang berdosa. Tapi Natal, di momen Natal ini Tuhan datang dalam hidup kita. Tuhan menebus kita sebagai orang berdosa, menerima kita apa adanya. Tugas kita mencari apa kata Tuhan dalam kehidupan kita. Tugas kita mendengar dengan baik apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan ngurusin orang lain. Kalau kita mau ibadah ya ibadah, bukan ngurusin orang lain pakai baju apa datang ke ibadah. Itu penting, ya betul, ada tata krama, ada etika di dalam beribadah. Tetapi esensialnya lebih dalam daripada itu adalah apakah orang datang itu beribadah mencari Tuhan atau tidak. Ada begitu banyak orang datang ke gereja setiap minggu. Begitu kelihatannya taat luar biasa, tapi begitu kena benturan mereka bermasalah dan mereka lari dari gereja. Kenapa? Karena mereka tidak berakar kuat di dalam Tuhan. Orang yang datang ke gereja setiap minggu bukan berarti adalah dia orang-orang yang ketemu dengan Tuhan. Tetapi orang yang ketemu dengan Tuhan, berakar di dalam Tuhan, pasti dia ke gereja setiap minggu dan pasti dia melayani Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada core-nya Tuhan di sana. Pasti dia menjadi orang yang tidak julid Bapak Ibu. Karena kalau orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang ngaku hamba Tuhan, orang yang ngaku belajar kebenaran firman Tuhan, gak akan julid hidupnya, gak akan ngurusin orang lain. Tapi dia akan peduli dan care. Ngurusin apa kata Tuhan di dalam hidup dia, bukan apa kata orang di dalam kehidupan dia. Oleh karena itu, kita ingat satu bagian perikop firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-14 dan ke-15. Saya ingatkan hal ini Bapak Ibu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk.
Mulut kita nggak diajarin buat ngomong jelek tentang orang. Mulut kita nggak diajarin buat julid justifikasi kita lebih benar dari dia. Penghakiman itu tugasnya Tuhan. Tugasnya kita adalah cek hati kita, betul nggak kita di hadapan Tuhan. Ayat ke-15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jadi kalau ada orang bahagia dapat berkat, puji Tuhan, ikut senang. Bener Bapak Ibu, mana tahu kebagian traktir. Tetapi jangan sampai kita jadi julid. Jangan sampai kita menjustifikasi. Tapi jadilah orang-orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mendorong saudara-saudara kita untuk terus maju, mengenal firman Tuhan dengan baik, mempunyai kehidupan yang diubahkan, diberkati, dan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak Ibu semua, excited di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap beraktivitas di dalam pertolongan Tuhan dan tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Pulihkan